Update insiden Indodax diretas diduga mirip pola peretas Lazarus dan pelaku punya akses ke signature machine. Dalam kasus Indodax diretas, analisis menduga pola serangannya mirip dengan serangan kelompok peretas Lazarus Group dan punya akses ke sistem khusus yang disebut signature machine. Menurut Yossi Hammer, mirip serangan Lazarus. Yossi Hammer, kepala divisi AI Cyphers, mengatakan kepada BSGN Headline bahwa aksi peretasan di Indodax memiliki kemiripan pola serangan kelompok peretas Lazarus asal Korea Utara yang terkenal itu. Pertanyaan itu mengidentifikasikan bahwa pola karakteristik serangan yang terjadi pada Indodax memiliki kemiripan yang signifikan dengan serangan yang biasanya dilakukan oleh Lazarus Group, sebuah kelompok peretas terkenal yang diduga berasal dari Korea Utara. Lazarus Group dikenal karena serangan sibernya yang canggih, terutama dalam hal pencurian aset digital dan mata uang kripto. Dalam konteks ini, kemiripan pola bisa saja berbicara serangan dilakukan seperti jenis malware yang digunakan, teknik phishing, atau metode lain yang menyerupai taktik yang sering dipakai oleh Lazarus. Menurut Solomais, pelaku punya akses ke signature machine. Masih dalam kasus insiden Indodax diretas, Solomais menduga pelaku peretasan dan pencurian kripto senilai lebih dari 20 dolar juta US tidak memiliki akses terhadap private key terkait hot wallet. Mereka berpendapat pelaku mendapatkan akses ke sistem lain yang disebut mirip dengan signature machine. Solomais menemukan bahwa bukan private key dari hot wallet yang bocor, melainkan sistem lain yang diserang seperti signature machine. Secara umum, signature machine merujuk pada perangkat atau sistem yang digunakan untuk menandatangani transaksi secara digital dalam dunia kripto. Dalam konteks ini, mesin tanda tangan bertanggung jawab untuk menghasilkan tanda tangan kriptografi yang digunakan untuk mengotorisasi dan memverifikasi keaslian transaksi. Dalam serangan cyber, jika signature machine disusupi, peretas dapat memanipulasi mengotorisasi transaksi tanpa memerlukan akses langsung ke private key dari hot wallet. Ini adalah komponen penting dalam proses keamanan karena memastikan bahwa hanya transaksi yang sah yang dapat diproses di jaringan blockchain. Signature machine itu ibarat stempel resmi dalam suatu perusahaan. Jika peretas berhasil mengendalikan stempel ini, mereka bisa menyetujui atau memproses dokumen penting tanpa izin pemiliknya. Dalam konteks kripto, stempel ini adalah tanda tangan digital yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi kendati peretas tidak memiliki akses ke berangkas tempat uang disimpan. Mereka bisa tetap menjalankan transaksi dengan memalsukan tanda tangan yang sah menggunakan mesin tersebut. Signature machine biasanya dapat dikonfigurasi untuk menggunakan sistem multi-signature tanda tangan ganda. Dalam sistem multi-signature, beberapa pihak atau kunci diperlukan untuk menandatangani dan memverifikasi transaksi sebelum transaksi tersebut dianggap sah. Ini menambah lapisan keamanan karena satu tanda tangan saja tidak cukup untuk mengotorisasi transaksi. William Sutanto mohon maaf terkait kejadian Indodax diretas. Sebelumnya, William Sutanto sebagai salah satu pendiri Indodax memohon maaf atas peristiwa itu dan memastikan bahwa dana pengguna terdampak peretas aman dan pihak perusahaan akan menanggung segala kerugian. Menurutnya, kami masih dalam proses investigasi kasus ini. Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Kerugian mencapai 20 juta US dollar, BTC paling besar. Sementara itu, Solomais menduga kerugian mencapai 20 juta di mana kripto BTC curian adalah yang terbesar, yakni mencapai 25 Bitcoin atau setara 1,4 juta dolar US. Kejadian Indodax diretas datang dari Cypher Alert, diumumkan di akun X mereka pada Rabu 11 September 2024 dini hari, mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang melibatkan wallet kripto Indodax di sejumlah blockchain. Peringatan untuk Indodax, sistem kami telah mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan wallet Anda di berbagai jaringan. Address mencurigakan itu sudah
memegang kripto senilai 14,4 juta US dollar dan sedang menukar sejumlah kripto menjadi Ether. Sebut Cyrus Alert. Kasus Indodax diretas menyoroti rentannya sistem keamanan kripto. Pada Juli 2024, bursa kripto India WazirX diretas 230 juta US dollar dicuri. Wow, ngeri banget nih guys. Belum lama retas diketahui telah memindahkan 5.000 Ethereum melalui Tornado Cash untuk membuatnya tidak dapat dilacak. Setelah setengah lainnya dipindahkan ke address lain untuk mencuci dana tersebut. Dalam upaya melawan kejahatan kripto, Tether dan Tron baru-baru ini bekerja sama membentuk unit kejahatan keuangan T3 bersama TRM Lab. Meskipun fokus utama unit ini adalah memerangi aktivitas ilegal yang melibatkan USDT, ini adalah langkah yang positif karena semakin banyak pemangku kepentingan kripto yang berkolaborasi untuk melawan eksploitasi kripto. Oh, jadi ngeri banget nih guys. Diretas kerugian mencapai 20 juta BTC atau setara sekitar 1,4 juta US dollar.